Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya di channel Jejak Cerita yang mengulas cerita-cerita yang belum pernah ada. Semoga teman-teman Jejak Cerita sehat selalu ya. Nah, sekarang kita akan melanjutkan cerita selanjutnya dari episode sebelumnya, dari kisah pintu dimensi. Simak ceritanya sampai selesai. Setelah melangkah melewati pintu dimensi, Alia dan Farhan terpesona oleh keindahan dunia baru yang mereka temukan. Langit ungu dihiasi dua matahari yang bersinar lembut, sementara pohon-pohon dengan daun berkilauan seperti kaca berdiri megah di sekitar mereka. Sungai mengalir ke atas menuju air terjun tanpa ujung, menciptakan pemandangan yang tak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Namun, keindahan ini terasa aneh, dibungkus dalam keheningan yang membuat mereka waspada, seolah-olah dunia ini sedang menunggu sesuatu. Ketika mereka memeriksa peta yang mereka bawa, peta itu mulai berubah. Garis-garis baru muncul, menunjukkan lokasi-lokasi asing yang tak pernah mereka lihat sebelumnya. Di tengah peta, simbol berbentuk kristal besar berdenyut perlahan seperti jantung, seakan menjadi penunjuk utama perjalanan mereka. Saat mereka menyusuri jalur yang ditunjukkan peta, suara bisikan misterius terdengar di udara. Farhan mencoba mengabaikannya, tetapi Alia merasa suara itu seperti memanggilnya. Ketika mereka tiba di sebuah dataran luas yang dipenuhi batu-batu bercahaya, bayangan hitam muncul dari balik kabut. Bayangan itu ternyata seorang penjaga dimensi, makhluk tinggi dengan mata biru bercahaya. Ia memperingatkan mereka bahwa dunia ini penuh jebakan dan hanya yang terpilih yang bisa melanjutkan perjalanan. Kata-kata penjaga itu terasa akrab bagi Alia, tetapi Farhan merasa curiga. Mereka diarahkan ke sebuah kuil terapung untuk menjalani ujian pertama. Di dalam kuil, mereka menghadapi teka-teki rumit yang melibatkan kristal bercahaya. Dengan kerjasama dan banyak percobaan, mereka berhasil menyelesaikan teka-teki itu dan mendapatkan pecahan kristal yang serupa dengan simbol di peta mereka. Saat perjalanan berlanjut, dunia mulai memperlihatkan sisi gelapnya. Langit berubah menjadi kelabu dan bayangan misterius mulai mengikuti mereka. Suara bisikan semakin keras, kini terdengar seperti peringatan. Di sebuah lembah, mereka diserang oleh makhluk menyeramkan yang menyerupai campuran serigala dan kelelawar. Hanya dengan menggunakan cahaya dari kristal biru, mereka berhasil mengusir makhluk itu. Di akhir hari, mereka menemukan reruntuhan kota yang dihiasi ukiran kuno. Ukiran itu mengungkap bahwa dimensi ini diciptakan oleh makhluk purba sebagai tempat menyimpan energi kehidupan. Namun, karena keserakahan, dunia ini kehilangan keseimbangannya, dan penjaga dimensi ditugaskan untuk melindungi rahasianya. Alia dan Farhan menyadari bahwa simbol di peta mungkin adalah sumber energi tersebut. Mereka mulai mempertanyakan, apakah menemukan kristal besar adalah pilihan yang benar, atau justru berbahaya. Ketegangan muncul di antara keduanya. Farhan ingin terus melangkah, percaya bahwa menemukan kristal besar akan menjadi penemuan terbesar manusia. Alia, di sisi lain, merasa bahwa mengganggu keseimbangan energi bisa membawa malapetaka bagi kedua dunia. Di tengah dunia asing ini, mereka dihadapkan pada pilihan sulit, melanjutkan bersama atau berpisah untuk mengikuti keyakinan masing-masing. Bersambung. Terima kasih teman-teman Jejak Cerita. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam membacakan ceritanya. Semoga teman-teman semua terhibur dengan ceritanya. Oh iya, jika teman-teman Jejak Cerita menginginkan kelanjutan dari cerita ini, jangan lupa subscribe, like, dan bantu komen di bawah ya, agar Jejak Cerita lebih semangat untuk menghadirkan kelanjutan cerita yang menarik berikutnya. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya ya. Sekian dan terima kasih.